Oke, baik. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua yang Bapak banggakan. Nah, hari ini kita kembali belajar. Nah, ini kita masih lanjutin materi yang kemarin ya, persamaan garis. Nah, kalau kemarin kalian belajar mengenai gradien, nah ini kita belajar mengenai lanjutannya ya, menentukan persamaan garis. Jadi kebalikan yang kemarin. Kalau kemarin kita menentukan gradien dari persamaan garis, nah sekarang kita menentukan persamaan garis jika ini ada dua nih. Pertama, jika yang diketahui adalah satu titik dan gradien gitu ya. Jadi diketahui satu titik dan satu gradien. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh. Nah, sebelum itu, ini persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1. Maka persamaan garisnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa satu titik yang dimaksud adalah X1, Y1. Ini ada nilainya. Ya, ada X1, Y1. Sedangkan M ini dianggap sebagai gradien. Nah, sedangkan Y sama X ini itu nilainya tetap nggak berubah, jadi tetap Y sama X juga. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, carilah persamaan garis jika diketahui titik A 2,-1 dengan gradien min 2. Itu ya. Diketahui titik A 2,-1 gradiennya 2. Ini kita punya rumus nih. Nah, jadi titik A yang ini titik A ini dianggap sebagai X1 Y1 gitu ya. Nah, ingat titik itu selalu X, Y, jangan dibolak-balik. Bukan Y, X, tapi X, Y. Nah, jika kita menemukan titik 2,-1, berarti ini X1, Y1 gitu. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan yang kita punya. Tulis dulu. Nah, jawab. Oke. Ya. Yang diketahui ada titik A 2,-1, gradiennya 2. Titik A tulis dulu. Titik A sama dengan, nah ini 2, -1. Gradien itu disimbolkan dengan apa? M ya. Jangan lupa M sama dengan -2. Nah, ini M ini bukan makanan tapi gradien. Nah, sekarang kita masukkan yang mau dimasukkan. Ingat, ini persamaannya. Jadi tulis ulang dulu persamaannya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, Bapak ulangi lagi. Ini titik A ini dianggap sebagai X1, Y1. Ya, X1, Y1. Itu. Dan M ini adalah gradien. Ingat, M ini gradien. Sekarang kita masukkan aja. Kita masukkan ke dalam persamaan. Ya. Masukkan Y dikurang Y1-nya berapa? Ini ya, kalau nggak tulis dulu nih di sini. Ini tulis dulu di sini biar kamu nggak kebingungan. X1 sama dengan 2. Ya, jadi nanti tinggal masukin. Y1 sama dengan negatif, ini sama dengan negatif 1. Gitu, ya. Ada X1, ada Y1. Nah, kita masukkan. Y1-nya negatif 1, berarti kalau min ketemu min berarti dalam kurung. Nah, ini sama dengan M-nya ada negatif 2. Nah, ini buka kurung lagi, karena bisa buka kurung ya. X tetap, yang ada nilai X1. Dikurang berapa X1-nya? Ini, 2 masukkan. Tuh ya. Nah, kemudian lanjut Y, ini dikurang.
min ketemu min jadi min ketemu min jadi positif ya. Berarti Y ditambah 1 sama dengan negatif, ini kalikan ke dalam. Negatif 2 kali X, negatif 2X. Kemudian ini sudah dikalikan ke sini, yang ini juga kalikan lagi ke belakang. Berarti negatif 2 dikali negatif 2, jadi plus 4. Gunakan sifat distribusi. Bapak ulangi. Pertama, kalau misalnya ketemu ini negatif 2 di luar, ada dalam kurung, berarti kalian harus kalikan satu-satu. Yang depan ini kalikan pertama ke depan, kemudian kalikan yang ke belakang. Jadi dikalikan ke semuanya ya, yang negatif 2. Nah, kemudian ini Y-nya harus sendiri nih, biar mengikuti persamaan garis, Y sama dengan MX tambah N, ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Berarti satunya harus kita pindahkan ke belakang. Berarti Y sama dengan, nah satunya pindahkan bukan ke belakang, ke kanan maksudnya ya. Jadi satunya pindahkan ke kanan, ke ruas kanan. Jadi tetap negatif 2X. Nah, ditambah 4. Ini satunya tadi pindahkan ke kanan, dari positif jadi negatif. Nah, 4 kurang 1 gitu. Kemudian jadinya bentar. Nah, jadinya Y sama dengan ini min 2X tetap min 2X 4 kurang 1 3 ya, berarti ditambah 3. Nah, ini 2X dengan 3 nggak bisa kita jumlahkan karena beda variabel ya. Ingat, 2X dengan 3 tidak bisa dijumlahkan karena beda variabel. Ini ada variabel X dan ini enggak. Gitu. Kalau misalkan sini ada X baru bisa dijumlahkan. Ini karena enggak. Karena satu ada X, satu enggak, berarti tidak bisa kita jumlahkan. Jadi ini persamaan garis ya, selesai. Gitu. Ya. Nah, biar lebih paham lagi, Bapak kasih contoh yang kedua. Yang ini. Gradien G, garis G melalui titik 2,3 bergradien M. Nah, ini kita disuruh nyari juga. Ini yang nomor 2. Sekarang kita jawab. Sekarang kita jawab. Keren ya. Nah, pertama bikin dulu diketahui apa aja biar kalian nggak bingung. Diketahui. Jelek. Diketahui. Dik aja ya. Diketahui X1-nya berapa? X1 di depan ya, berarti 2. Berarti sama dengan 2 ya. Sedangkan Y1 sama dengan min 3 ya. Min 3. Sedangkan gradiennya M-nya sama dengan ini gradien 1/2. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di sini ya. Tadi rumusnya apa? Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Oke. Y dikurang Y1. Y nggak ada nilai, jadi tetap. Ini tetap variabel nih. Y1 nih min 3. Negatif. Dalam kurung lagi ya, kalau negatif ketemu negatif berarti dalam kurung. Artinya itu dikali kalau dalam kurung. Sama dengan M-nya berapa? Setengah, tulis setengah.
Nah, kemudian X-nya tetap, X1-nya berapa? 2 dikurang 2. Gitu. Nah, kemudian ini karena negatif ketemu negatif jadi plus ya. Y plus 3 jadinya. Tambah 3 sama dengan nih. Ini kalikan. Kalau cara pengaliannya cukup kamu kalikan aja yang atas dengan X kurang 2. Jadi tetap di bawah. Jadi 1 kali X, X. 1 kali negatif 2, tetap negatif 2. Kemudian per, langsung 2 gitu. Oke ya. Nah, kemudian ini perkalian silang. Ini kalikan dulu nih ke sini. Kalikan dulu ya. Supaya kalian nggak bingung. Jadi 2 ini, kenapa? Supaya nanti gampang cara mencari persamaannya. Gitu. Berarti ini kalikan ke sini. Berarti jadi kalikan ke semuanya. Berarti 2 kali Y, 2Y. Kemudian 2 kali 3 ditambah 6. Ingat, kenapa dikali? Karena di sini pembagian ya. Kalau bentuk seperti ini kan jelek nih. Supaya bagus, supaya merata satu gini, satu baris, kalikan aja ke sini. Bisa nggak Pak? Nggak dikalikan? Bisa, tapi bentuk seperti ini kelihatan jelek. Biar kelihatan bagus, kalikan aja duanya ke kiri. Oke. Nah, tadi Bapak bilang dikalikan ke semuanya berarti 2 kali Y tambah 2 kali 3. Sama dengan X tetap dikurang 2. Karena 2-nya tadi sudah kita kalikan ke kiri, berarti nggak pakai per lagi. Ya. Sekarang, supaya ketemu, supaya 2Y-nya tinggal di kiri, berarti ini jadi 2Y sama dengan, ini namanya pindahkan ke kiri. Ini kan dari penjumlahan lawannya apa? Pengurangan. Nah, ini kenapa tadi dikali? Bapak ulangi. Ini tadi kenapa dikali? Karena lawan dari pembagian adalah perkalian. Itu ya. Kalau ini lawan daripada penjumlahan adalah pengurangan. Berarti nanti pindah ke kanan. Jadi pengurangan. Berarti X kurang 2 dikurang 6. Sehingga 2Y sama dengan X dikurang negatif 2 kurang 6. Berarti dikurang 8. Sampai sini sudah boleh. Ya. Atau mau kamu pindahkan lagi Y-nya ke kiri, bisa. Tuh ya. Oke deh, sekarang kita lanjut. Nah, ini contohnya cukup 1 dan 2. Sekarang kita lanjut bagaimana dengan persamaan garis yang melalui 2 titik. Persamaan garis melalui 2 titik X1, Y1, dan X2, Y2. Nah, ini nih rumusnya. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Sekarang kita selesaikan persamaan garis ya. Masuk ke contoh. Nah, kita masuk ke contoh. Ya, kita masuk ke contoh aja. Ini contoh. Oke, carilah persamaan garis H jika diketahui titik A 3,1 dan titik B ya. Baca titik B-nya min 2, min 3 gitu. Nah, carilah persamaan garis H, namanya garis H.
Jika diketahui titik A 3,1 dan titik B adalah 2,3. Langsung kita jawab. Jawab. Ini nih persamaan garisnya ya. Jadi tulis ulang dulu. Y dikurang, sebelum ke sini, tulis dulu diketahui biar nggak pada bingung ya. Ingat, kalau misalkan ada dua titik, kalau misalkan kalian ketemu dua titik, berarti di sini ada X1, ya. Ini Y1 ya. Pasangan selalu. Ini X2, yang ini Y. Berarti tulis dulu diketahui. Berarti X1-nya sama dengan 3. Pasangannya Y1 ya. Berarti Y1-nya berapa? Y1 sama dengan 1. Ini pasangannya. Ini X2. Selalu berpasangan dengan Y2. Sedangkan X2-nya sama dengan negatif 2. Kemudian Y2-nya berapa? Dengan negatif 3. Tinggal masukkan ke persamaan yang ini yang kita punya. Ini rumusnya nih ya. Dimasukkan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1. Ini ikutin ini ya. Per X2 dikurang X1. Ini kalian harus ingat. Harus hafal nih rumusnya. Y sama X ini nggak ada nilai. Maksudnya ini tetap Y sama X ya. Berarti Y dikurang Y1-nya berapa? Y1 tulis 1. Per Y2-nya berapa? Negatif 3. Negatif 3, Y1-nya berapa? 1. Berarti dikurang 1. Sama dengan. Nah, X ini tetap ya. Kayak Bapak bilang tadi tetap. Yang ada nilai X1 sama X2. Berarti X1 di sini ada 3. Arti dikurang 3. Per X2-nya piro? Negatif 2. Negatif 2 dikurang 3. Gitu. Karena X1-nya adalah 3. Jadi tetap Y dikurang 1. Saya siapkan dulu nih yang bawah. Min 3 dikurang min 1. Berarti min 4. Ya, sama dengan X dikurang 3. Tetap juga selesaikan dulu yang bawah. Negatif 2 dikurang 3. Negatif 5. Ditambahkan karena dia utang lagi ya. Utang bertambah. Ini juga demikian. Nah, sekarang ini kali silang. Yang 4 kali ke, lihat. Kalau udah ketemu seperti ini, gunakan perkalian silang. Yang 4 kali ke sini, ke kanan, yang negatif 5 yang bawah ini kalikan ke kiri. Jadi dikali silang. Gitu ya. Pertama yang 5 dulu nih, negatif 5 kalikan ke sini. Berarti dikalikan ke semuanya ya. Kalikan ke Y sama kalikan ke negatif 1. Jadi negatif 5 kali Y. Negatif 5 Y. Nah, negatif 5 kali negatif 1. Negatif kali negatif positif. Ya. 5 kali 1 di 5. Sama dengan negatif 4 kali X. Berarti negatif 4X. Itu. Negatif 4 kali negatif 3. Berarti plus. Negatif kali negatif positif ya. Berarti plus. Positif. Tambah. 4 kali 3. 12. Gitu. Nah, kemudian kayak seperti tadi, ini 5-nya pindahkan dulu ke kanan, berarti negatif 5Y sama dengan, berarti min 4X tambah 12. Ini dari positif jadi negatif, kurang 5. Ini negatif 5Y
sama dengan negatif 4x 12 kurang 5 tambah 7. Oke. Nah, ini kan depan kan negatif. Untuk menghilangkan negatif, berarti semuanya kita kali negatif. Semuanya tanpa terkecuali. Berarti ini kali negatif jadi 5y sama dengan, ini juga kali negatif. Jadi 4x. Ini juga kali negatif jadi dikurang 7. Sampai sini sudah boleh. Sampai sini sudah boleh. Tapi kalau pengen mau, Pak, saya mau Y-nya sendiri aja di kiri. Boleh. Kalau ini kan, kalau Y-nya pengen sendiri ya. Tadi Bapak bilang sampai sini sudah boleh. Tapi kalau pengen kamu lanjutkan lagi, berarti Y sama dengan, ini kan 5Y artinya perkalian. Berarti 5 kali Y. Kalau kita pindahkan ke kanan, berarti lawan dari perkalian tadi jadi bagian. Berarti jadi 4x dikurang 7 per 5. Itu. Begini boleh, yang ini boleh, yang ini juga boleh. Ya. Atau kamu pengen pisah lagi, contoh. Pisah satu-satu, berarti 4 per 5x. 4 per 5x dikurang 7 per 5. Jadi satu-satu nih per 5-nya. Begini juga boleh. Nah, tuh ya. Oke, ini contoh yang pertama. Kalau yang diketahui 2 titik, nggak ada gradien. Ini contohnya. Kalau yang atas tadi kan, kalau yang atas ini kan yang diketahui adalah 1 titik dan ada gradien. Kalau ini yang diketahui 2 titik. Rumusnya ini, kalau 2 titik, kalau 1 titik, 1 gradien, rumusnya ini. Begitu cara menentukan persamaan kuadrat ya. Oke, Bapak kasih contoh yang kedua deh. Nah, Bapak kasih contoh yang kedua. Contoh ini sangat halus. Jadi kita menggunakan ini lagi dengan warna yang berbeda. Merah mulai. Contoh 2. Contoh 2 dari persamaan garis mobil titik ya. Oke. Carilah garis, carilah persamaan garis, carilah persamaan garis PG, Bapak bikin singkat ya. PG persamaan garis dari titik P min 5,2 dan titik Q nih, Bapak maunya min 1,1. Oke, nilai titik P dan Q ya. Jawab. Pertama tadi tentukan dulu X1, X2, ya, Y1, Y2. Nah, supaya gampang nanti kita kerjakan. Ingat, kalau dalam ada titik, ini selalu dianggap sebagai X1, pasangannya apa? Y1. Nggak boleh nih X1 pasangannya Y2. Ya. Satu pasangannya 1 gitu. Berarti kalau ini X1 Y1, berarti ini jadi X2. X2, Y2. Gitu. Nah, ini udah nih. Masukin aja. X1-nya ini berarti negatif 5. X2-nya yang ini negatif 1. Y1-nya yang ini berarti 2. Sedangkan Y2-nya yang bawah ini 1. Oke, kita masukkan ya ke rumus tulis ulang dulu.
Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ini ya. Sekarang masukkan. Berarti Y dikurang Y1-nya berapa? Y2. Per Y2-nya berapa? 1 dikurang 2. Sama dengan X1 tetap. X1-nya masukkan. Ini negatif 5. Berarti kalau ada negatifnya lagi, ini kan dikurang. Berarti kalau ada tanda negatif tadi apa? Dalam kurung ya. Tadi kali ini namanya. Oke. Per X2-nya berapa? Negatif 1. Dikurang. Ini juga kan ada negatif nih. Kenapa Y2-nya? Oke. X2-nya, Bapak salah ya. X2-nya negatif 1. X1-nya negatif 5 ya. Oh ya, negatif 5. Negatif 5. Oke. Ini X1 negatif 5. Gitu. Oke. Sekarang kita selesaikan seperti tadi. Ini tetap Y dikurang 2 per. Ini 1 kurang negatif 2. Berarti jadi negatif 1 ya. Dengan ini tetap X. Nah ini nih. Negatif jadi plus 5. Per. Ini negatif 1 tetap. Negatif jadi plus 5. Gitu. Ini lanjut dulu. Y dikurang 2 per negatif 1 sama dengan X plus 5 per negatif 1 tambah 5. Berarti utang 1 bayar 5 jadi 4. Gitu. Nah, sekarang selanjutnya apa? Kali silang. Dikali ke sini. Ini kali ke sini. Kali silang ya. Yang 4 dulu kalikan ke kiri. 4 kali Y. Kalikan ke semuanya ya. Ke yang atas 4 kali Y. 4Y. 4 kali negatif 2. Negatif 8. Sama dengan. Sekarang ini. Negatif 1 kalikan ke atas. Ini X tambah 5. Negatif 1 kali X. Negatif X. Negatif 1 kali 5. Jadi negatif 5. Gitu. Sekarang ini pindahkan ke sekarang ini yang negatif 8 pindahkan ke kanan. Berarti 4Y tetap. Negatif X kurang 5 jadi plus 8. Berarti tetap 4Y sama dengan negatif X tetap. Berarti negatif 5 tambah 8. Utang 5 bayar 8. Berarti ditambah 3. Ya kan? Sampai sini sudah boleh. Atau mau seperti ini tadi boleh. Pindahkan lagi 4-nya ke kanan. Karena 4Y itu 4 kali Y. Berarti kalau kita pindah kanan jadi pembagian ya. Kalau dari perkalian berarti Y sama dengan negatif X tambah 3 per 4. Nah, atau mau opsi satu seperti ini boleh. Berarti Y sama dengan negatif X per 4 ditambah 3 per 4. Ini juga boleh. Itu ya. Tergantung persamaan yang diminta. Tuh ya. Nah, jadi pembahasan kita mengenai personal trader sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan di grup ya, boleh share di sana. Gitu.
Eh, nanti Bapak akan bikin soal, kalian boleh kerjakan untuk mendalami lagi pemahaman kalian mengenai materi ini. Itu. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.